kabar? Puji Tuhan. Ada sukacita? Iya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggalkan sejenak beban hidup kita. Kita mau meninggalkan beban pikiran kita. Kita mau meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi kita pada saat ini. Hari ini, saat ini kita berkumpul di rumah Tuhan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami berada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, di bait suci-Mu. Kami mau melayani Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kami minta Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memberkati setiap kami yang hadir. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami. Roh Kudus-Mu yang selalu menyadarkan kami untuk kami harus duduk diam dan tenang, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap jemaat yang ada pada pagi hari ini yang siap untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini yang siap untuk melayani Tuhan. Biarlah kami semua diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mau menyembah Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus, hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu
yakin Kau hadir di sini. Kurasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Benar ya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terjadi di sini. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Kudus pagi hari ini hanya datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dengarkanlah pembacaan Mazmur 125 ayat 1 dan 2. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Ini yang menjadi keyakinan, iman dan percaya kami di hadapan-Mu Bapa. Kami orang yang berharap hanya kepadamu, orang-orang yang hanya bersandar kepadamu, maka Engkau Allah kami, menjadi ada di sekeliling kami, menjadi tempat perlindungan kami, menjadi tempat perteduhan kami, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah setiap persoalan, masalah, tantangan hidup yang kami alami hari lepas hari, tetapi kami boleh tetap kuat, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami tetap mampu menghadapinya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan pagi hari ini kalau kami masih bisa datang, kami masih bisa berdiri di bait-Mu yang kudus ya Bapa. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa yang baik, pada hari ini kami datang bersama dengan jemaat-Mu untuk menaikkan ucapan syukur atas kebaikan-Mu, atas setiap pemeliharaan-Mu, atas setiap apa yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Bapa. Ampunilah kami atas segala dosa kami, pelanggaran kami yang sudah kami lakukan sepanjang minggu, sepanjang hari yang sudah kami lakukan. Baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Lewat perkataan kami, lewat pikiran kami, perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan. Kiranya Kau Bapa ampuni kami, kuduskan kami. Sehingga pagi hari ini kami menjadi umat yang layak, umat yang dikuduskan untuk masuk dalam bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, karena itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu hidup kami, dan bila Tuhan berkenan memberkati dan menguduskan kami. Dan kami juga serahkan jalannya ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami minta urapan-Mu secara khusus turun kepada setiap hamba-hamba-Mu, mulai dari worship leader, singers yang memainkan alat-alat musik Tuhan, yang menjalankan LCD, yang mengatur sound system, guru-guru yang mengajar anak-anak sekolah minggu, yang menaikkan doa syafaat Tuhan, yang menjalankan kantong persembahan, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami minta urapan secara khusus turun dalam nama Tuhan Yesus ke dalam setiap hamba-hamba-Mu ini, sehingga ketika mereka berdiri melayani Tuhan, sungguh ada hadirat-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga kami yang lemah menjadi kuat dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang menderita mendapat penghiburan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang berputus asa diberi pengharapan hanya karena anugerah-Mu, dan kami yang mengalami sakit penyakit boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga teringat buat rekan-rekan jemaat-Mu yang belum tiba di tempat ini. Kalau mereka dalam perjalanan, sertai dan lindungi mereka ya Tuhan, sehingga boleh tiba di tempat ini. Tapi kalau mereka berhalangan hadir, karena ada satu lain hal yang mereka harus kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, dikiranya juga Engkau berkat yang sama turun dalam kehidupan mereka senantiasa ya Bapa. Tapi kalau mereka bermalas-malasan untuk hadir,
Kami minta dengan kuasa Roh Kudus yang penuh kasih itu menegur mereka, sehingga di minggu-minggu datang mereka boleh ada bersama-sama kami di tempat ini, menaikkan ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami juga tidak lupa terus memberkati lingkungan kami, tetangga kiri kanan kami ya Tuhan, baik yang ada di depan, di belakang, yang samping, di kiri dan kanan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka. Kami minta kuasa Roh Kudus bekerja ketika mereka mendengar puji-pujian yang kami naikkan dari tempat ini. Biarlah hati mereka juga meluap dengan sukacita. Terlebih lagi ketika pemberitaan firman-Mu mereka dengarkan, biarlah hati mereka juga dipenuhi dengan roh pertobatan, sehingga satu hari kelak juga mereka ada di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami, dan kami akan tahbiskan dan akan mulaikan ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, masih tetap kuat berdiri. Ada sukacita? Ada sukacita jemaat GKTI? Mana senyumnya? Berikan senyum kepada kanan kiri Bapak Ibu. Boleh berikan juga salam, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Kalau Tuhan tidak luar biasa, kita tidak ada sampai dengan detik ini. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi. Hanya masih dengan sukacita Tuhan, kita mau bersorak-sorai, kita memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama. Katakan Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sama-sama katakan lagi. Hanya Kau milikku. Di mana? Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Saya katakan Allah sumber, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sama-sama katakan selamanya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Masih tetap mau memuji Tuhan? Masih tetap mau bersorak-sorai bagi Tuhan? Terpujilah nama Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Haleluya. Hey! Siap, sama-sama kita mengatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Suaranya mana? Dan kemuliaan. Lebih kencang lagi suaranya. Satu suara
luar biasa. Semangatnya tidak terkalahkan dengan semangat anak-anak muda. Semangat orang tua lebih luar biasa. Dan saya percaya semua karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Semua karena kasih Tuhan. Iya, karena kasih Tuhan saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Jemaat GKTI yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Di tempat ini mau bersaksi, mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, saya persilakan. Ya, puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Jadi sebelum saya bersaksi, saya mengawali kesaksian ini dengan pujian. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Dari semula Tuhan tetapkan. Tuhan, pagi hari ini saya bersyukur dan saya akan menceritakan di depan jemaat Tuhan betapa baiknya Tuhan dalam keluarga kami. Kemarin malam Selasa, istri saya bersama anak lahir secara normal. Saya bersyukur dan juga berterima kasih pada semua jemaat Tuhan yang sudah mendukung dalam doa dan sudah ikut turut prihatin. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah menjenguk kami. Tidak ada balasan dari kami, kiranya Tuhan membalaskan semuanya untuk saudara. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau ceritakan, sebelum persalinan itu saya bersama istri sudah mengalami itu. Istri jadi pas awal-awal itu istri dari sekitar jam 2 ya, Senin ya, mengalami tanda. Jadi saya langsung bawa lari ke bidan. Jadi kami sampai di sana 2:30 dan langsung dicek, baru pembukaan 2. Nah, habis itu bidannya nyuruh untuk balik ke kontrakan lagi karena masih belum terlalu lupa. Nah, habis itu malamnya balik lagi 7:30 sampai ke sana. Nah, makanya pas balik itu belum diperiksa. Pada malam hari itu saya nelpon Ibu Gembala nelpon karena saya sudah minta dukungan doa. Dan puji Tuhan pas dicek jadi berjalan terlalu cepat lah ya.
Jadi istri saya nggak terlalu tersiksa untuk setiap pembukaan. Nah habis doa itu pas dicek udah pembukaan 5. Nah habis itu saudara kami disuruh di ruang istirahat gitu. Nah dari situ saya sama istri berdua dan bersama Tuhan, dan saya melihat betapa baiknya Tuhan. Andai kata saya bukan laki-laki yang kuat, tapi saya percaya bukan semata karena kuatnya saya melihat istri pasangan hidup saya berteriak sambil menjerit begitu, rasanya tidak bisa menahan air mata. Tapi pada malam hari itu saya bersyukur, malah saya tetap kuat, malah saya kasih support buat istri. Dan saya juga baru pertama kali ya melihat orang melahirkan itu rasanya mengerikan. Jadi untuk suami-suami ya sayanginlah istrimu. Dan yang masih belum ya tetap berharap ke depan biarlah ini menjadi pelajaran buat kita. Saya bersyukur sampai detik ini saya hidup dalam kemurahan Tuhan. Bahkan dari awal sebelum saya menikah, mungkin saudara sudah menyaksikan saya bersaksi di depan jemaat, dan itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Jadi bagi saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini karena Tuhan sudah tetapkan dari semula. Jadi pada malam hari itu kami cuma berdua di kamar istirahat dan bidannya di dalam. Jadi kalau ada apa-apa baru dipanggil. Tapi saya melihat perjuangan istri saya, itu pun sebelum melahirkan dia terlalu kuat. Saya lihat olahraga pagi-pagi, dan dia juga nggak hanya terlalu kuat, tapi dia pemberani. Itu pagi-pagi di Warakas itu, saudara sudah tahu kan, Warakas daerah rawan. Saya belum bangun, jam 5 pagi udah olahraga. Saya langsung bangun tiba-tiba, gimana ini istri saya? Ternyata dia sudah olahraga. Makanya saya bilang tidak hanya kuat tapi dia juga pemberani. Makanya pada malam hari itu saya melihat perjuangan istri saya, dan dalam hal itu juga saya berperan sebagai suami, ngasih support. Pas pembukaan itu rasanya mengerikan sih. Dari cara tarik napasnya, kadang-kadang istri kan mana ya kalau udah pas sakit banget gitu, jadi dia lupa cara narik napas. Jadi saya seperti malam itu saya seperti mengambil bagian pekerjaan bidan, dan itu pun pas saat menjerit kadang saya marah, oh itu salah itu salah tarik napasnya. Saya melihat muka istri saya udah pucat, jadi ya buat saya jangan sampai kehabisan oksigen. Jadi cara narik napasnya yang benar. Nah kebetulan ya saya tahu cara narik napas begitu karena juga pernah diajarin pas bela diri dulu. Jadi saya ajarin istri sampai saya praktekkan di situ di ruangan itu. Jadi ya puji Tuhan, ya itulah karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi pas dalam persalinan juga kadang-kadang ya kalau bidannya kan kadang-kadang udah sampai 5 kali pasti dia bosan untuk mengingatkan. Tapi saya karena saya di samping istri, saya pegang tangan istri, saya tetap bantu dia karena saya melihat istri saya jangan sampai kehabisan oksigen. Saya membantu dia lah, saya kasih masukan sekalipun harusnya saya nggak harus marah, tapi ini saya harus marah untuk istri. Ini yang benar dong. Itu pada saat menjerit-jerit itu pun lagi menangis, lagi sakit. Yang benar dong. Cara ngejamnya itu. Jadi kadang-kadang salah gitu. Jadi dengan hal itu sekalipun saya tidak punya pengalaman, tapi saya merasakan bahwa itu semua pekerjaan Roh Kudus. Jadi itulah yang saya saksikan. Mungkin minggu depan istri saya bersaksi sendiri di nama Tuhan.
istri saya lahir secara normal, semua karena perjuangan, dan di balik itu juga kita mengandalkan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mendukung di dalam doa dan setiap masukannya selama ini. Terpujilah Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk kesaksian hidupnya Pak Anugrah bersama pengalaman istri melahirkan. Dan ternyata saya baru tahu, oh ini wakilan saya Pak. Saya baru tahu kalau mau melahirkan tarik nafas hampir sama-sama dengan bela diri gitu ya. Berarti ke depan saya mau cari pasangan hidup yang bisa bela diri. Kalau yang laki-laki carilah istri yang bela diri supaya gampang. Tapi puji nama Tuhan, kita bersuka cita karena Ibu Romoli. Tuhan menjawab doa-doa kita, persalinannya boleh berjalan dengan baik. Amin. Apa yang tidak terpikirkan, dan bahkan mungkin di antara kita jemaat ada yang khawatir gitu kan. Aduh, nanti bagaimana ini Ibu Romoli. Tapi apa yang tidak terpikirkan oleh kita, itulah yang Tuhan lakukan. Mujizat terjadi bagi keluarga Bapak Anugrah, dan tetap kita berdoa agar supaya ibu bersama adik bayinya sehat selalu sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat datang Bapak dan Ibu, selamat datang di tempat kami, beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kita percaya bahwa pada pagi hari ini, setiap kesaksian yang sudah disampaikan, setiap perkataan yang sudah disampaikan oleh Bapak Anugrah menjadi kekuatan yang baru bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua baik adanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Lewat hambanya yang Tuhan kirim pada pagi hari ini untuk memberkati kita di tempat ini. Biarlah pengurapan yang khusus daripada Tuhan turun atas kehidupan hambanya dan juga buat kita jemaat GKTI yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, boleh kita mengerti, memahami, terlebih kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Haleluya. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi
firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau berfirman. Benar ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang baik, kami percaya bahwa firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan kami senantiasa. Dan sebelum kami belajar mendengarkan firman-Mu, kami terus mempersembahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah penyertaan perlindungan Tuhan bagi anak-anak kami ini. Turunlah penjagaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi anak-anak kami ini, biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak kuasa iblis, kuasa si jahat, kuasa yang mencoba merusak rancangan Tuhan dalam diri anak-anak kami ini, yang mencoba merusak hati dan pikiran anak-anak kami ini. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan, patahkan kuasanya. Tapi biarlah penyertaan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan boleh terlaksana. Dan anak-anak ini menjadi anak yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Mereka kami serahkan anak-anak kami ini, kami percaya mereka akan menjadi penerus-penerus gereja-Mu. Mereka akan menjadi para hamba-hamba Tuhan. Dan anak-anak kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat kelak ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera buat anak-anak kami ini. Karena itu Bapa, kami persembahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu bagi anak-anak kami ini. Dan penyertaan-Mu ada bagi mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami memberkati kedua orang tua mereka, apa yang mereka kerjakan dan usahakan dengan tangan mereka, biar Tuhan buat berhasil dan beruntung senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka, hikmat Tuhan turun kepada mereka. Sehingga anak-anak ini boleh dididik menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Siagian yang sudah boleh tiba di tempat ini untuk menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapak, kami minta urapan secara khusus turun kepada hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami jemaat-Mu di tempat ini boleh tersampaikan melalui hamba-Mu ini Bapak. Karena itu Bapak, kami serahkan hamba-Mu sekali lagi, biar pengurapan secara khusus turun dan kami semua akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan beri kepada kami jemaat-Mu sebagai hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, maka ada perubahan dalam hidup kami. Maka ada damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan turun dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai pada akhirnya. Biar Tuhan bekerja di tengah-tengah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga tolak segala kuasa-kuasa si jahat, si iblis yang mencoba mencuri firman-Mu dari hati kami. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, sehingga kami sungguh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa untuk selama-lamanya.
Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, atas penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Saat ini kami Tuhan mau beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau hadir, Engkau lawat Tuhan ibadah ini, dan bolehlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Layakkan kami semua yang beribadah kepada Engkau, Raja di atas segala raja, untuk terus memuliakan Engkau dan percaya kepada Engkau dan berharap hanya kepadamu ya Bapa, sebab Engkaulah ya Allah kami, Bapa, sumber pengharapan kami yang pasti di dunia ini. Tidak ada pengharapan kami letakkan pada Allah yang lain selain kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa, berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu yang sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini, agar mereka diberkati oleh firman-Mu. Mereka Tuhan bersuka cita dalam firman-Mu, dan mereka dipulihkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang pimpin Tuhan firman ini, dan berkati firman-Mu ini ya Bapa, agar menjadi berkat bagi kami semua, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Tadi sebenarnya jam 9 pagi saya udah sampai di JIS Pak. Di JIS, tapi saya lihat pintunya ditutup semua, ada penjaganya. Jadi saya bingung mau masuk dari mana ini, pikir saya. Tadi saya udah di JIS tadi jam 9. Kan Bapak bilang kan di JIS. Terus saya dari JIS lebih gampang, tapi saya lihat ini gerejanya di mana ya, pikir saya. Saya jadi bingung. Terus diteruskan mapnya minta terus ke Bisma katanya. Oh ya udah Bisma saya ngerti, pikir saya Bisma terus. Pas di Bisma mentok ke ada danau ya, ada danau situ ya. Mentok saya tanya, oh di sana Pak RW 8 kata Pak, itu RPTRA Lestari Indah katanya. Oh jadi saya balik lagi ke sana. Iya Pak katanya. Oh ya udah Pak, saya bilang. Ya udah masuk RW 8, saya udah tahu jalannya, udah sampai pasar Pak. Karena waktu 2019 saya di sini pelayanan, 2019 kalau tidak salah 2019 apa 2018 ya. Waktu itu saya sampai ke RPTRA itu, saya bingung. Yo RPTRA yang mana ya? Waktu itu RPTRA saya sampai Pak. Waktu itu kan dari situ kan dijemput saya ya. Jadi pikir saya, waduh kok jadi bingung ini saya. Terus pasarnya saya lihat nggak rame. Apa saya salah? Waktu kira-kira 5 tahun yang lalu itu pasarnya rame banget, karena mungkin saya datangnya agak pagian waktu itu, jam 8-an lewat apa, jam 9, jadi agak rame pasar. Ini kok nggak rame ya pasarnya. Terus saya lihat loh, kok ini jalannya agak lengang, agak lebar ya, sepi. Biasanya kiri kanan pedagang. Saya bilang, ini saya salah nggak ya, pikir saya. Ternyata benar, ya kan. Setelah Bapak bilang di pasar, oh ya udah benar ini, pikir saya. Saya mau terusin mapnya, nunjukin hari 3, udahlah saya bilang sama istri saya, nggak usah deh, nanti kita bingung. Udah Pak Sudi udah bilang mau dijemput katanya, kita tunggu aja di sini. Udah, ya udah itu Bapak Ibu Saudara. Tadi saya tidak ikut pujian penyembahan, mohon maaf ya. Jadi saya saat ini hanya menyampaikan firman Tuhan aja ya. Biarlah firman ini menguatkan kita semua, supaya firman ini menjadi modal dalam kehidupan kita, di menjalani hidup yang hari-hari ini semakin jahat Bapak Ibu Saudara. Amin. Hidup ini makin hari tidak makin mudah. Tetapi bagi setiap orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidupnya, walaupun hidup ini sulit,
tapi kita akan melaluinya tahap demi tahap. Amin. Langkah demi langkah akan kita lalui. Bukan artinya langsung kita berharap, oh Tuhan saya mau menjadi begini, saya harus berhasil 2 tahun lagi, saya harus berhasil 1 tahun lagi. Tidak Bapak Ibu. Tapi jalanilah apa yang Tuhan tentukan. Jalanilah langkah demi langkah, kita melangkah begini, tapi pasti Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika kita melangkah seperti ini, untuk menuju sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menuju sesuai dengan daripada langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Ingat, langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Maksudnya langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan lagi kita melangkah, tetapi Tuhan yang melangkahkan kaki kita. Amin Bapak Ibu. Ketika kita melangkahkan kaki kita, percayalah itulah jalan-jalan yang tepat yang kita lalui. Amin. Karena firman Tuhan berkata, jejakmu mengeluarkan lemak. Artinya apa saudara? Jejak Tuhan itu mengeluarkan lemak. Ya. Lemak itu berbicara apa Bapak Ibu? Lemak itu berbicara sesuatu yang enak sebenarnya ya. Sesuatu yang enak. Jadi dalam lemak itu apa? Ada berkat sebenarnya ya. Jadi ketika kita sebenarnya melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, ada berkat-berkat yang sudah menantikan kita. Cuma kadang-kadang kita sudah berjuang, baru setengah berjuang kita merasa ada masalah, ada pergumulan, ada hambatan, kita mulai berhenti. Kita mulai terjadi di persimpangan jalan. Ketika kita di persimpangan jalan, kita lagi tidak melihat lagi kepada Tuhan. Tapi kita melihat langkah kita, kemana kita mau melangkah. Tidak kita tanya dulu Tuhan, kemana Tuhan harus saya langkahkan kaki saya ini. Seperti Daud ketika dia, Bapak Ibu, ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya, ya, siapa saudara anaknya yang ngejar-ngejar dia? Absalom, ya. Absalom anak kandungnya sendiri mau membunuh bapaknya, tapi dia mengalah Bapak Ibu. Dia selalu menanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang mau saya lakukan? Dia hanya taat dan turut sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud itu seorang yang sangat-sangat berharap kepada Tuhan. Kita juga harus begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berharap kepada Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil. Amin. Firman Tuhan judulnya hari ini adalah pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan, saya buka ayatnya di Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Ya. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Firman Tuhan berkata begini, ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Jadi ini mengenai ratapan saudara. Ratapan ya. Tetapi hal-hal ini dia yang sebab aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Tak habis-habisnya rahmatnya Tuhan untuk memelihara kita, untuk memberkati kita, untuk memulihkan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi semua karena rahmat Tuhan. Amin. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Ya, tidak pernah habis. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Artinya dibaharui dari hari lepas hari. Amin. Apa yang dibaharui? Dibaharui adalah tubuh jiwa roh kita. Amin. Diperbaharui adalah pikiran kita, karakter kita, cara hidup kita. Amin. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Dia selagi Dia mau ditemui. Amin. Kita itu harus mencari Tuhan setiap hari.
Tanpa kita mencari Tuhan setiap hari, rohani kita kering, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau saya tidak berdoa 1 hari aja, saya merasa berdosa. Padahal bagi orang lain, kalau tidak berdoa, itu enggak dosa. Cuma karena lupa. Iya kan? Tapi karena saya mau belajar taat kepada Tuhan, saya merasa berdosa, apalagi saya seorang hamba Tuhan yang harus menjadi teladan, di mana teladan yang harus diteladani dari saya sebagai hamba Tuhan adalah karakter, cara hidup saya, tindakan saya, ya, itu sangat sensitif, ya, sangat sensitif bagi hamba Tuhan. Maka pada setiap hamba Tuhan, ketika melangkah dimanapun, ketika ada dimanapun, selalu hatinya dijaga. Amin. Selalu hati ini selalu dijaga. Supaya bukan hanya yang keluar itu yang kelihatan baik-baik saja, tapi yang di dalam ini juga baik-baik saja. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, pengharapan dalam bahasa Yunani adalah elpis. Elpis artinya menantikan sesuatu yang baik. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita pasti mendapatkan sesuatu yang baik. Amin. Menantikan sesuatu yang baik. Kalau kita menantikan sesuatu yang baik, apakah bukan itu menjadi impian kita dalam kehidupan kita? Amin. Kita akan bermimpi baik-baik kehidupan rumah tangga saya, baik-baik anak-anak saya, baik-baik cucu saya, baik-baik semuanya keluarga besar saya, baik-baik hidup saya, baik-baik hubungan keluarga saya antara yang satu dengan yang lain. Bukankah itu yang kita impikan? Amin. Berarti menantikan sesuatu yang baik. Ketika yang baik itu kita nantikan, ya, berarti kebaikan adalah salah satu buah roh, buah roh, ya, kebaikan. Firman Tuhan berkata, berbuat baiklah kepada semua orang, ya, berbuat baiklah kepada semua orang. Artinya siapa? Tanpa terkecuali. Walaupun orang itu membenci kita, walaupun orang itu memfitnah kita, walaupun orang itu menghina kita, tapi dikatakan firman, berbuat baiklah kepada semua orang. Firman ini adalah firman daripada Tuhan. Artinya Tuhan menyatakan di sini karakter Dia yang sebenarnya bagaimana. Karena kalau kita tahu, kita flashback pada saat Tuhan disalibkan, sebelum disalibkan, dihina, diludahi semuanya, Dia tidak ada membalas. Amin. Ketika Dia mau ditangkap juga Dia tidak ada membalas. Tidak pernah mau membalas, sebab pembalasan adalah hak Bapaknya. Kalau kita, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Amin. Jadi tidak pernah membalas. Ketika kita tidak membalas perbuatan orang, maka kita akan diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan, ya. Kenapa kita berharap kepada Tuhan? Itu pertanyaannya sekarang. Ada beberapa alasan. Yang pertama, Roma 4 ayat 18. Kita buka Roma 4 ayat 18 Bapak Ibu Saudara. Roma 4 ayat 18 saya bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Kalau kita lihat secara logika, secara medis, apakah mungkin Abraham dan Sarah akan melahirkan keturunan? Itu pertanyaannya dulu. Karena manusia yang dulu sama manusia sekarang sama, amin. Tuhan yang dulu sama Tuhan yang pada saat Abraham sama, amin. Semua sama, Dia juga. Tapi kenapa sama Abraham itu bisa terjadi? Itu loh Bapak Ibu Saudara. Ya, secara medis itu tidak mungkin. Karena dikatakan Sarah sudah layu, ya, sudah sangat layu. Umurnya berapa pada saat itu? Abraham, Bapak Ibu Saudara,
90 tahun. Sarah umurnya 75 tahun. Terus coba kita hitung-hitung secara medis. Itu perempuan dapat melahirkan sampai umur berapa? Maksimum 45 mungkin ya, 43 ya. Ini 75 tahun, 2 kali lipat. Tapi karena dikatakan Abraham itu adalah bapak orang percaya, punya iman, meletakkan imannya di dalam Tuhan, maka sesuatu yang ajaib dan dahsyat terjadi. Amin. Ya Bapak Ibu, dikatakan di sini sebab mana dikatakan di sini? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, ya. Namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut telah difirmankan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Abraham itu adalah orang yang taat. Amin. Orang yang taat kepada Tuhan. Ya, sebelum dia punya keturunan dia menjadi orang yang taat. Jadi kita diajar hari-hari ini menjadi orang yang taat. Amin. Jangan orang yang menanduk, ya, tapi orang yang taat, ya. Orang yang taat itu rendah hati, ya. Kalau dipukul tidak dibalas, ya. Kalau dihina dia memberkati, ya. Loh, kok bisa gitu Pak Pendeta? Loh, saya kan harus balas. Begitu sakit yang dibuat kepada saya. Oh, secara manusia iya. Karena kalau daging bicara, mata ganti mata, ya, tangan ganti tangan, ya kan? Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Jadi harus membalas. Tapi kalau secara rohani tidak Bapak Ibu Saudara. Ya. Artinya mari kita belajar hari-hari ini untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan, orang yang berharap atau menaruh pengharapannya kepada Tuhan berarti dia beriman dan percaya akan pertolongan Tuhan atas masalah atau pergumulan hidup yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Biasanya orang yang kita mintakan pertolongan adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Amin. Kita minta pertolongan yang kecil aja. Contohnya mobil saya umpamanya mogok, ya, di tengah jalan. Saya akan panggil cari orang untuk pertolongan itu kepada orang yang ahli. Benar nggak Bapak Saudara? Kalau orangnya nggak ahli malah nanti jadi tidak karuan itu mobil, malah nggak bisa hidup. Ya, harus cari kepada orang. Artinya harus dicari. Artinya apa? Ada usaha, ya, ada usaha. Bukan artinya, oh, udahlah, saya berharap kepada Tuhan, tapi saya diam-diam aja, duduk-duduk aja, itu mobil nggak bakal hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi akan tetap begitu, nggak bisa jalan. Tapi ketika kita berharap, kita beriman, kita percaya, seperti Abraham percaya, maka sesuatu yang terjadi itu mujizat. Tapi pada saat saya minta tolong mobil itu, saya cari orang yang ahli, datang orangnya, dilihat, oh ininya Pak yang rusak, oke, langsung dibenarin, langsung bisa hidup Saudara. Ya, itu cara manusia. Tapi Abraham percaya. Dasarnya apa? Tidak ada dasar untuk berharap, tapi dasarnya adalah iman. Amin. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya, dasar dari sesuatu yang tidak kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita lihat iman itu tidak ada logika di situ Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak ada logika. Jadi cuman ketaatan aja. Ya. Iman itu tidak ada logika. Kalau kita pakai logika, nanti iman itu akan hilang Bapak Ibu. Ya. Ketika Abraham kalau dia logika, dia berpikir umurnya udah 90, istrinya 75, tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin, dari mana ada jalannya. Maka iman satu-satunya adalah hanya kepada Tuhan. Amin. Iman satu-satunya adalah kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama tadi apa Saudara? Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah orang yang berharap menaruh pengharapan kepada Tuhan, orang yang beriman dan percaya. Itu yang pertama. Alasannya
karena dia beriman dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah Roma 4 ayat 22 sampai dengan 24. Ya. Firman Tuhan berharap, dikatakan di sini firman Tuhan berkata, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Lihat, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ketika kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, maka ada iman. Amin. Jadi pada saat dikatakan kepada Abraham bahwa engkau akan mempunyai keturunan, dia tidak menyangkal Tuhan. Ya. Dia katakan jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Amin. Dia taat, dia menunggu. Menunggu berapa tahun saudara? 10 tahun Bapak Ibu Saudara. Waktu yang singkat gak 10 tahun? Jadi kalau umpama dari tahun ke tahun berpikir, loh mana Tuhan? Udah tahun pertama, mana Tuhan? Tahun kedua, tahun ketiga. Abraham tidak gitu saudara. Taat terus. Dia hanya berdoa kepada Tuhan sambil dia bekerja. Amin. Mari kita belajar dengan cara Abraham ini Bapak Ibu Saudara. Ya, dia taat, dia setia kepada Tuhan. Tetap setia. Amin. Tapi saudara, Abraham ini kalau saudara baca enggak di Kejadian mengenai Sodom dan Gomora, bagaimana dia tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, tawar-menawar dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk menyelamatkan ponakannya Lot. Ya, ponakannya Lot Bapak Ibu Saudara. Tawar-menawar kepada Tuhan. Jika ada 50 Tuhan, jika ada 40, jika ada 30, jika ada 20, jika ada 10, jika 5 aja Tuhan. Tuhan katakan, iya akan selamatkan, iya akan saya selamatkan, iya akan selamat. Bayangin aja saudara, Abraham bisa begitu sama Tuhan. Dahsyat enggak Bapak Ibu Saudara? Dahsyat enggak? Kita bisa enggak begitu? Kita bisa enggak begitu kepada Tuhan? Itu karena imannya sudah penuh. Amin. Ketika iman itu penuh, maka Tuhan itu sudah kita anggap sebagai sahabat. Kita pun dianggap sebagai sahabat. Artinya apa? Kita itu sudah hopeng katanya gitu loh. Ya, sudah akrab sekali. Karena hubungannya sudah akrab, hubungannya intim dengan Tuhan, tidak pernah lepas dari Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, maka Tuhan melihat bahwa dia adalah kita ini sahabat-sahabat daripada Tuhan. Amin. Itu yang lebih tinggi saudara, sahabat. Ya, sahabat. Oh, anak udah pasti, Bapak. Ahli waris sudah pasti. Amin. Ya. Kalau kami hamba-hamba Tuhan, hamba Bapak Ibu Saudara. Hamba yang harus disuruh-suruh. Kalau Bapak Ibu tidak disuruh, kalau kami harus disuruh. Disuruh ke sana menginjili, disuruh ke sana baca bawa firman, disuruh ke sana. Ada orang sakit disuruh ke sana, harus begitu Bapak Ibu Saudara. Hamba. Artinya hamba tidak lagi berhak atas hidupnya. Istilah lainnya doulos. Seorang yang tidak berhak lagi atas hidupnya. Artinya apa? Hidup kami ini terserah Tuhan. Mau bagaimana? Suka-suka Tuhan mau bagaimana? Terserah Tuhan mau bagaimana? Kita hanya mau taat saja. Amin. Amin Bapak Ibu. Tapi mau saya bukan hanya hamba. Jemaat juga begitu. Oh jangan dikatakan, oh itu kan karena Bapak pendeta katanya, udah tugas Bapak. Oh tidak. Masalah kerajaan surga bukan pendeta, bukan siapa-siapa. Tapi semua sama, amin. Amin Bapak Ibu. Masalah kerajaan surga semua sama. Sama, masalah mahkota yang beda. Amin. Ada yang punya mahkota, ada yang gak punya mahkota. Ada punya mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota apa lagi saudara. Pokoknya mahkota daripada Tuhan. Itu aja Bapak Ibu Saudara. Ya, bedanya cuma di situ Bapak Ibu Saudara. Ada orang mengatakan, saya yang penting masuk surga, gak usah perlu mahkota. Ada orang begitu mengatakan. Ya, masalah mahkota itu bukan manusia yang menentukan.
tapi Tuhan sendiri. Belum tentu seorang pendeta hamba Tuhan besar pun akan mendapatkan mahkota dalam kerajaan surga. Tapi bisa aja jemaat yang setia, yang selalu datang ke gereja, yang selalu berdoa kepada Tuhan, yang selalu memuji menyembah Tuhan, yang selalu baca firman setiap hari, mungkin itu yang diberikan mahkota. Amin. Jadi jangan Bapak Ibu ada pikiran, wah ini para pendeta hamba-hamba Tuhan pasti ada dapat mahkota. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Perjalanan hidup masih panjang, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Karena firman Tuhan berkata, dikatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Artinya apa? Orang yang pertama-tama mengenal Tuhan belum tentu nanti hidupnya akan masuk surga. Karena nanti di tengah jalan ada suatu masalah, ada pergumulan hidup yang berat, dia bisa aja meninggalkan Tuhan. Amin. Tapi orang yang baru bertobat, pada sekarang, orang yang bukan seiman dengan kita, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mungkin dia nanti akan selamat. Karena dia hari-hari terakhir ini menerima Tuhan Yesus dan perjalanan hidupnya mungkin tidak begitu lama lagi. Karena apa? Tuhan sudah mau datang kedua kali. Amin. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita mau beribadah sih tiap hari? Mau berdoa tiap hari? Mau baca firman tiap hari? Mau ke gereja tiap minggu? Mau komsel tiap minggu? Apa tujuan kita? Saya tanya dulu. Apa tujuan kita sebenarnya? Apa tujuan kita? Apakah cuma rutinitas supaya Pak Sudi bangga, oh jemaatnya rajin-rajin? Apakah itu? Bukan ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena tujuan kita supaya dalam kekekalan itu kita mendapatkan tempat. Amin. Ya. Supaya dalam kekekalan itu kita mendapatkan tempat. Kita mendapatkan bagian. Kita dapat bagian seperti Yohanes 14 ayat 1 yang dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Jadi kita di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Ini saya singgung-singgung kekekalan ya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang di gereja saya lihat masalah kekekalan ini sudah mulai sirna diberitakan. Kadang-kadang jemaat sudah mulai terhipnotis dengan berkat-berkat. Tapi ketika berkat-berkat itu ada melimpah dalam kehidupannya, dia lupa akan kekekalan. Amin. Sementara yang melimpah ini, harta-harta dunia ini adalah sementara. Amin. Kita katanya di dunia ini hanyalah sebagai musafir, hanyalah sebagai perantau, tidak selamanya. Sebab dunia ini tidak kekal, ya. Yang kekal hanyalah surga yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tadi yang kedua. Yang ketiga adalah Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ini saya bacakan yang ketiga ya. Ini yang ketiga, alasan yang ketiga. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yang ketiga adalah pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Artinya apa? Ketika kita berharap selalu kepada Tuhan, maka dampak yang akan kita terima, jiwa kita menjadi tenang. Ya, karena pengharapan di dalam Tuhan adalah yang pasti. Ya. Berbicara mengenai sauh atau jangkar, Bapak Ibu, fungsinya digunakan ketika kapal berlabuh, ya.
Dengan adanya jangkar yang menancap ke dasar laut dengan kokoh, maka kapal tidak terbawa tiupan angin, gelombang ataupun badai. Artinya di tengah masalah, setiap orang membutuhkan pengharapan supaya hidupnya tidak terombang-ambingkan arus masalah. Pengharapan yang adalah sauh membuat kita terkait kepada sesuatu yang kuat, stabil, dan kokoh. Dalam hal ini adalah janji Tuhan di dalam hidup kita, teguh bertahan di tengah hantaman badai masalah apapun. Ya. Jadi pengharapan itu diletakkan kepada janji Tuhan. Sebab janji Tuhan kalau kita baca di Alkitab ada banyak, dia menjamin segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Janji Tuhan itu menjamin segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan hidup, jangan langsung frustasi, jangan langsung depresi, jangan langsung melihat tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, ketika Bapak Ibu meletakkan pengharapan Bapak Ibu hanya kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin. Pasti ada jalan keluar, ya. Pasti ada, tapi dengan syarat iman tadi. Ya, ingat iman. Belajar imanlah kita. Coba kita belajar iman selama hidup ini. Belajar beriman terus. Terus percaya, terus sesuatu yang mustahil itu akan tidak mustahil. Amin. Ya. Jadi sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, apapun dalam kehidupan kita bisa dibalikkan oleh Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara? Ya. Dari yang susah bisa dipulihkan. Amin. Dari yang punya masalah bisa diangkat bebannya. Masalahnya dikasihkan solusi. Dikasihkan jalan keluar. Artinya dia menjadi tenang Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa tidak dikatakan bagi roh kita? Itu pertanyaannya. Karena setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita sudah dibaharui sempurna, dewasa, dan stabil. Amin. Sebab roh yang ada itu adalah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu sudah aman, stabil. Ya. Tapi jiwa ini apa Bapak Ibu Saudara? Jiwa ini adalah kehendak dan perasaan. Amin. Manusia terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh mana saudara? Tubuh terdiri dari darah, ya. Dan setiap anak pencernaan inilah tubuh. Tubuh ini tubuh kan. Kalau dicubit Bapak Ibu Saudara ini sakit. Sakit. Jadi tubuh ini maunya yang enak. Amin. Maunya enak. Coba Bapak Ibu Saudara, cubit dulu tangannya. Coba cubit tangannya Bapak Ibu Saudara. Cubit dulu coba. Sakit enggak? Sakit. Nah, ini mau enggak tubuhnya? Nolak kan? Ini artinya nolak. Ya. Ini tubuh itu nolak. Sakit. Sakit katanya, sakit. Saya maunya yang enak. Elus Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang enak maunya. Itu tubuh. Jiwa, perasaan dan kehendak dan pikiran. Perasaan ini bagaimana? Perasaan juga kan maunya selalu enak, tenang ya. Kehendak apa? Mau enak-enak ya. 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 Gitu ya, mau santai-santai, mau happy-happy, mau healing-healing, ya kan? Itu kan jiwa, supaya jiwa tenang. Benar enggak? Ya, benar. Pikiran mau tenang gimana? Healing, pergi kemana? Pergi ke luar negeri, healing, lihat pemandangan, ya kan? Enak, ya. Oh berkat Tuhan ini nikmati, ya kan? Benar kan? Jiwa itu kan gitu ya, ya. Jiwa itu kan kayak gitu. Tapi ketika jiwa itu dipompa, jiwa itu diarahkan kepada Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Dia. Maka dia akan memuji Tuhan. Amin. Arahkan jiwa kita ini kepada Tuhan. Karena tubuh dan darah tidak mempunyai tempat dalam kerajaan surga. Amin. Ini daging ini tidak mempunyai tempat dalam kerajaan surga saudara. Akan dikubur mati, akan makan ulat, habis. Tapi roh kita ini yang perlu diselamatkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan lemas Bapak Ibu Saudara. Ini kejadian nyata Bapak Ibu.
bahwa roh kita itu akan dibawa ke surga. Amin. Jadi jangan nanti bilang ini pendeta ini banyak banget ceritanya. Oh enggak Bapak Ibu, enggak memang begitu. Coba tanya gembala Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau udah kita membentur-benturkan ke kekekalan memang begini Bapak Ibu. Ya ngeri-ngeri sedap, ya ngeri-ngeri sedap itu, ya kerajaan surga itu ngeri-ngeri sedap. Tapi semua orang merindukannya, siapapun merindukannya. Mulai dari presiden, raja atau siapapun akan merindukannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Sedangkan jiwa kita belum stabil, kadang masih naik turun dan kadang percaya, bahkan kadang masih khawatir. Sebab oleh sebab itu jiwa kita harus terikat kepada sesuatu yang terhubung, yang stabil, yaitu kepada Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh. Kita itu harus terkait terus kepada Tuhan. Pokok gini loh saudara, jangan pernah lepas, melekat gini loh, melekat. Jadi ketika ada hantaman apapun, cuma goyang-goyang gini aja, kayak naik pesawat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu pernah nggak naik pesawat ada namanya itu turbulensi? Pernah nggak Bapak Ibu? Naik pesawat namanya ada turbulensi. Pernah nggak mengalami di sini turbulensi? Turbulensi itu adalah keadaan cuaca pada saat itu cuaca itu bukan hampa saudara. Tapi pada saat cuaca itu tidak ada lagi jalan untuk mengelak cuaca ini, pesawat sudah pas di ujungnya. Udah nggak bisa naik, udah nggak bisa turun. Hajar gini, bob gitu, akhirnya rrrt gitu Bapak Saudara. Turun gitu Bapak Saudara bisa sampai 50 meter. Sampai 50 meter turun Bapak Saudara. Jadi gini, wup gitu saudara. Ya. Siapa yang pernah mengalami itu? Pak Sudi pernah. Saya juga pernah Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami sampai 3 kali turbulensi, bukannya sekali. 3 kali waktu mau pelayanan ke Palu sama Pak Niko, rombongan Pak Niko. Rombongan Pak Niko naik Garuda, kita naik Batavia, hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iya kan? Naik Batavia, memang waktu dari Bandara Soekarno-Hatta juga ini kok pintunya ditutup krak. Saya udah curiga. Wah ini gak benar lagi nih. Benar Bapak Ibu Saudara, namanya perjalanan ke Palu itu lebih kurang 4 jam. Itu di tengah perjalanan udah lewat Manado kalau nggak salah itu ya. Manado bukan, Makassar. Lewat Makassar itu sudah mulai hujan deras. Wah ini pesawat saya lihat semua orang udah mulai ini gruk, udah begitu Bapak Ibu Saudara. Mulai lagi gruk. Tapi memang udah di ketinggian 30.000 kaki dia mau turun Bapak Ibu Saudara. Mau mendarat di Palu, itu kan butuh waktu setengah jam. Setengah jam itu langsung begini saudara, langsung pada saat itu brut gitu. Kan biasanya kan agak pelan gini ya. Ini bup gitu loh. Wah, itu yang namanya Muslim, yang namanya Kristen, semua sudah berdoa, semua sudah menangis. Tidak ada yang enggak menangis Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu apa? Manusia itu menyayangkan nyawanya dan berpikir apakah saya masuk surga. Amin. Itu di pikirannya. Saya pada saat itu apa yang terjadi? Saya berdoa sama Tuhan. Yang lain-lain berbahasa roh rombongan. Kan rombongan berbahasa roh terus berbahasa roh. Yang lain-lain itu Allahu Akbar. Ada itu ya dari saudara kita itu sudah mengucapkan kata-kata apa namanya itu yang doa-doa mereka itu udah begitu, udah nangis semuanya saudara. Itu lebih kurang penumpang hari itu sekitar 150. Ini pesawat lumayan gede saudara. Tapi Batavia itulah pada saat itu, setelah itu kan Batavia langsung langsung di freeze kan ya. Jadi itu Bapak sampai 3 kali. Disitulah saya lihat pengharapan tidak ada yang lain hanya kepada Tuhan. Pada di situ saya lihat itu, waduh semua manusia yang namanya pramugari biasanya cuma enteng-enteng aja, itu sudah begini bertengkurap itu di lantai itu saudara, begangin begini. Karena memang udah parah banget Bapak Ibu Saudara, 3 kali. Tempo 10 menit, 3 kali Bapak Ibu Saudara. 3 kali, wup, waduh ampun Bapak Ibu Saudara. 3 kali ini jantung saya mau copot. Benar-benar itu Tuhan, saya serahkan roh jiwa saya kepadamu Tuhan. Udah begitu nggak ada lagi yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi karena saya berharap kepada Tuhan, semua orang berdoa, yang Muslim juga berdoa, semua berharap kepada Tuhannya, maka pesawat itu diselamatkan. Amin. Akhirnya sampai di Palu saudara.
Bentar lagi udah sampai di Palu, ternyata udah mendarat. Sampai di Palu langsung hujannya berhenti. Wah benar-benar ini diuji oleh Tuhan ini pelayanan ini. Mau HMC di Palu itu, di Palu di Tentena itu loh saudara. Luar biasa itu lawatan Tuhan. Bilang semua ini lawatan Tuhan katanya. Benar-benar saudara kita alami itu. Itu luar biasa. Disitulah saya melihat saya diselamatkan Tuhan dari kematian. Amin. Itu kejadian 2010 Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa. Tapi karena semua berharap kepada Tuhan, semua berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan itu pesawat. Kalau enggak kita enggak tahu lagi apa yang terjadi. Habis kita jadi ini semua, jadi tepung, ya. Jadi pengharapan itu tidak sia-sia ya. Amin. Pengharapan tidak sia-sia. Itu kesaksian saya Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, yang terakhir. Ya. Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya, sampai selama-lamanya pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain pengharapan kita. Tidak ada pengharapan kita kepada saudara kita pada saat kita susah. Tidak ada pengharapan kita kepada sesuatu yang jabatannya tinggi pada saat kita punya masalah. Tidak ada pengharapan kita kepada sesuatu yang tinggi yang kita secara manusia mengatakan dia bisa menolong kita. Tidak saudara. Sebab firman Tuhan berkata di Yeremia 17 ayat 7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya tidak menjauh daripada Tuhan. Amin. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Di saat berharap kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan selalu dalam kehidupanmu. Ya, itu saudara tadi dikatakan jadikan dia menjadi pengharapan sesuatu yang pasti, menjadi suatu milik. Pengharapan itu milik yang diletakkan di dalam janji Tuhan. Amin. Sebab janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah ya dan amin. Ya. Di 1 Timotius 1 ayat 1 dikatakan Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Jadi dasar pengharapan kita, dasar iman kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Jadi itulah firman Tuhan siang hari ini. Yang pertama saya uraikan di sini, ada alasan untuk berharap kepada Tuhan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, orang yang berharap atau orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan yang memiliki iman dan percaya. Yang kedua adalah orang yang berharap disertai dengan iman diberitukan Tuhan sebagai kebenaran. Yang ketiga, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan yang keempat adalah pengharapan menjadi sesuatu milik yang pasti. Amin. Itulah firman Tuhan siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menaruh firman ini dalam hati kita agar berakar dan bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang WL dan pemusik ke depan. Silakan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
Tuhan, hanya Engkau Tuhan pengharapan kami. Ya Yesus. Pengharapan kami letakkan hanya dalam Engkau selama-lamanya. Sebab Engkaulah pengharapan kami yang pasti Bapa. Amin. Pengharapan sesuatu milik yang pasti dalam kehidupan. Amin. Terima kasih. Bapak, firman-Mu sudah hamba sampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di hati setiap orang yang mendengarnya. Ada yang 30 kali lipat, Iya, ada yang 60 kali lipat, Iya. bahkan ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terpujilah Bapak, kekal sampai kekal haleluya. Ya Yesus. Bapak, Engkau berkati gereja ini Bapak, Amin. akan menjadi berkat bagi sekitar Papanggo dan sekitarnya Bapak. Amin. Untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk Amin. kemuliaan kerajaan. Ya Yesus. Biarlah api kemuliaan Tuhan yang ada di tempat ini akan menarik banyak jiwa ke tempat ini untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu gembala di tempat ini. Ya. Bapak Pendeta Sudi Simanungkali Tuhan. Dalam nama Berkati Tuhan Tuhan Yesus. hamba-Mu untuk menggembalakan tempat ini Bapak. Amin. Yang sudah Kau percayakan bagi hamba-Mu ini. Biarlah hamba-Mu ini terus teguh imannya di dalam Tuhan. Amin. Berkati kesehatannya, berkati Ya kehidupannya. Yesus. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Ya. Berkati berlimpah-limpah ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati pada setiap penata layanan di gereja Ya, ini Bapak. terima kasih. Berkati Tuhan para pengerja di tempat ini Bapak. Terima kasih. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka. Amin. Berkati usaha mereka Terima Bapak. kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman. Ya. Apapun permasalahan pergumulan mereka, mereka sudah mengerti. Ketika ada pergumulan dan permasalahan mereka, makanya mereka berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan mereka ada dalam janji Tuhan. Yang Amin. dimana janji Tuhan